Inilah Businessman Opinion. Kontan menulis, Hyundai merasa terkecoh dengan aturan pemerintah terkait mobil listrik yang dapat menguntungkan importir. Salah satunya adalah aturan soal insentif pajak barang mewah yang semula 15% sekarang diturunkan jadi 0%. Sehingga impor mobil listrik utuh dari Tiongkok tak terbendung dan bisa dijual murah hingga 400 juta rupiah saja per unit. Sementara Hyundai karena memproduksi di Indonesia menjualnya di kisaran 800 juta sampai 1,2 miliar rupiah per unit. Padahal Hyundai sudah investasi 1,5 miliar dolar Amerika untuk bikin pabrik mobil listrik dan baterai di Indonesia. Apa komentar Anda mengenai regulasi mobil listrik yang dinilai merugikan pabrikan yang telah membuat pabrik di dalam negeri ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Begini, orang Korea itu tidak mungkin lebih bodoh dari bangsa kita dong. Dulu orang Korea, apalagi gitu ya, waktu Tiongkok belum maju, saya kan belajar saja. Dia masih sama orang Jepang, pandang orang Tiongkok tuh sebelah mata, tuh nggak ada apa-apanya. Benar nggak? Maka Tiongkok Xi Jinping bisa membuktikan bahwa bangsa Tiongkok tidak sebodoh mereka gitu. Ya gak? Mereka tuh sudah biasa mina bobo, seperti orang Jepang kan monopoli di Indonesia, main sama dealer-dealer, harga dimarahin. Kita ada mobil Jepang, di Malaysia tuh lebih murah, di sini kan dimainin harga, monopoli. Ya kita terpaksa butuh beli. Kalau sekarang dia bersaing jelas terganggu, tau nggak? Ada mobil-mobil Tiongkok yang murah. Nah itu, orang Korea tuh memang begitu iuannya. Nah maka bangsa kita harus bisa pinter. Ya nggak? Ya konsumsi mana yang lebih cocok. Ya nggak? Kita lihat ada BYD nggak jelek kok. So mereka BYD kan memang sistem dagang Tiongkok kan pinter. Ya nggak? Di Amerika, di mana Eropa, semua di Israel mobilnya masuk kok bukan di sini. Nah, orang Korea setelah terganggu, macam-macam dah gini dah. Ya nggak usah dengerin dah Hyundai gitu. Yang penting bangsa kita milih yang lebih cocok kita beli. Kan ada isunya, ada jaminannya gitu kan. Nah gitu. Jadi pandangan saya itu, biarin aja deh orang Korea gini. Kalau Korea semua sumber daya manusia, sumber bahan baku semua import dari Jepang. Mereka nggak ada, semua import. Cuma mereka otak pintar bisa bikin teknologi. Bahan baku semua import dari Jepang. Nah gitulah, kita harus bisa pintar pandang suatu bangsa mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya nggak? Ya, terima kasih. Kita harus tahu ya, tujuan dasar dari mobil listrik atau kendaraan listrik ini kan mengurangi polusi, bukan untuk mensubsidi atau semacam guaranteed profit atas produsen-produsen gitu. Kalau menggaransi profit dari produsen-produsen, maka itu patut diduga ada kong kali kong korupsi atau kickback di dalamnya, gratifikasi atas pembuat kebijakan. Seperti yang pernah disampaikan beberapa bulan lalu, rencana mensubsidi 80 juta per unit gitu ya untuk mobil listrik yang merupakan mobil ketiga, mobil keempat orang. Itu kan kezoliman yang hakiki itu kebijakan itu. Uang beli murah saja susah. Jadi kalau memang tujuannya untuk green energi, maka kalau memang impor itu bisa membuat membuat secara organik bisnis itu digemari lebih banyak oleh konsumen lebih beli dengan model yang lebih bagus dan sebagainya, maka produsen yang di dalam negeri ini harus melihat apakah profit marginnya terlalu tebal atau biaya produksinya terlalu gebyah-uyah gitu, tidak terkontrol karena merasa akan dilindungi. Nah kalau dilindungi, diproteksi gitu, saya yakin mungkin BYD atau Xiaomi dan lain-lain silakan dibawa saja barangkali produsen dalam negeri atau oknum pemerintah dalam negeri itu ke WTO, karena melakukan proteksi kalau begitu jadinya melanggar praktek-praktek perdagangan yang lumrah gitu. Artinya ada sebuah pabrikan yang minta dia diproteksi, ya silakan BYD, Xiaomi, Tesla itu produsen yang minta diproteksi itu di WTO kan aja, termasuk oknum menteri yang membackingnya gitu. Jadi pendekatannya pendekatan hukum aja oleh importer itu. Nah oleh karena itu marilah para produsen dalam negeri jangan lagi menggunakan peraturan-peraturan untuk mencari keuntungan, tapi betul-betul gunakan
pendekatan bisnis gitu, bahwa sumber nikelnya lebih murah di dalam negeri karena kamu diberikan kemudahan, tenaga kerja kamu lebih murah gitu, pajak kamu lebih murah, tidak kena pajak impor dan seterusnya gitu. Mungkin dealernya lebih banyak di seluruh Indonesia, hal-hal yang lumrah. Jadi kita semua sebenarnya senang sekali dengan elektrifikasi asal tumbuhnya secara organik, bukan di backing oleh ada oknum menteri atau oknum pejabat. Itu kong kali kong, itu tuh pasti menguntungkan golongan atau ponakannya yang punya bisnis baterai gitu. Terima kasih. Hyundai saja terkecoh dengan pemerintah kita ya. Apalagi rakyat Indonesia terkecoh juga jangan-jangan dengan adanya mobil listrik ini. Harga baterainya itu kalau rusak bagaimana? Berapa harganya kita bisa ganti? Jangan-jangan harga mobil sama harga baterainya itu nggak jauh berbeda. Gitu juga kan, kembali lagi. Terus limbahnya mundur dibuang kemana kalau sudah busuk? Nggak usah mobil lah, kita motor saja lah. Bagaimana kalau motor baterainya sudah busuk juga? Kita beli itu harganya berapa? Itu nggak jelas juga kan? Ya kembali lagi saya bilang, inilah Hyundai saja sampai terkecoh, mungkin nggak ada Indonesia belum ada yang terkecoh. Tapi saya kembali lagi tekankan, limbahnya ini kalau sudah barang itu sudah busuk baterainya, mau dibuang kemana? Siapa yang mengelola? Investornya siapa? Sudah ada atau belum? Jangan kita lihat saja lah, sampah-sampah yang bisa didaur ulang di Bantar Gebang saja, lihat sampai menggunung. Baterai-baterai yang kecil-kecil itu dibuang sana sini semaunya saja, ya kan? Kasihan sumber daya bumi Indonesia ini jadi tempat limbah pembuangan beracun semuanya. Baterai HP juga begitu juga, dibuang kemana? Enak saja kan lempar-lempar. Nah kalau misalnya baterai mobil, baterai motor bisa dibuang-buang kayak gitu nggak apa-apa. Negara bertanggung jawab nggak kalau bumi Indonesia ini banyak racunnya? Jadi kembali lagi saya bilang, Hyundai saja bisa terkecoh, mungkin rakyat Indonesia kalau berpikir secara jernih juga mungkin bisa terkecoh juga. Kita beli barang mobil itu mahal-mahal, tahu-tahunya pas kita mengganti juga sama saja kita membeli satu mobil juga itu baterainya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Gini Bu ya, saya nggak tahu sih ya isi MOU antara Hyundai dengan pemerintah Indonesia ya. Itu mesti dibuka dulu tuh Bu isinya. Jadi kita bisa tahu. Kalau dalam hukum bisnis itu kan kalau kedua belah pihak itu udah tanda tangan, kalau salah satu nggak melaksanakan sebutnya one prestasi Bu ya. Nah itu kan bisa dituntut. Jadi kalau memang dalam perjanjiannya, saya nggak tahu isinya kan Bu ya, yang megang kan Hyundai ya. Kalau dalam isinya itu ada yang merugikan Hyundai ya, Hyundai kalau menurut saya sebaiknya melalui hukum lah Bu, melalui pengadilan ya. Kan bisa tuh PT UN atau apa gitu ya. Saya sih nggak mihak yang mana-mana ya. Tapi memang kalau dalam bisnis itu memang mesti perlakuan sama gitu Bu ya, kepada siapapun juga ya. Supaya jadi apalagi tingkat dunia nanti takutnya Indonesia pada laikan negara lain gitu ya, investor-investor di sini. Perlakuannya udah sama, tapi memang harganya beda ya. Mungkin kualitasnya beda kali menurut saya Bu ya. Kan sing itu disebut ya kalau buatan China itu kualitasnya jelek, harganya murah karena kualitasnya mungkin ya nggak bagus. Tapi terlepas dari itu sih Bu ya, kalau bagi saya pribadi ya, saya sih ngeliat tuh ya, kalau di Indonesia itu sebenarnya nggak usah khawatir ya, kalau yang udah suka nih sama mobil buatan Jepang ya. Kayak waktu itu kan Korea mulai masuk Jepang tuh, yang suka mobil Jepang Toyota ya, tetap aja beli Toyota sampai sekarang, sampai ke anak cucu ya. Jadi istilahnya dia kalau udah suka sama suatu merek tertentu ya, walaupun lebih mahal, tetap dia beli. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir juga sih Hyundai. Kalau Hyundai itu udah kuat banget namanya di Indonesia, ya nggak bakal aku juga sih produk dari China ya. Kalau menurut saya gitu sih. Apalagi China itu kan di sini lain lah kasusnya gitu Bu ya, nggak usah diceritain dah. Paling gampang lah kalau China itu paling gampang ditekan ya. Jadi Hyundai nggak usah takut, bisa melalui kalau masa ini melalui hukum atau promosi bisnis, bilang aja bayang China itu jelek atau apa juga, orang nggak bakal beli produk dari China, pasti beli dari Hyundai. Saya rasa itu aja sih Bu ya. Saya pikir ya bangsa kita atau pemerintah ini mesti lebih jeli dan lebih waspada ya. Kalau memang Hyundai merasa terkecoh, mungkin dari mulut ke mulut ya orang nggak akan investasi lagi di Indonesia begitu ya.
repot nanti ya. Saya rasa mesti satu suara dong ya, kalau memang mau dibesarkan manufaktur di dalam negeri ya importnya di bagaimana begitu ya. Kalau saya sih nggak keberatan dapat harga murah dari Tiongkok gitu ya, tapi ya sebagai persaingan datangnya Hyundai merasa berat, tapi sudah investasi sekian banyak di negeri kita itu. Iya, jadi teringat ya waktu pergi ke Amerika ketemu Elon Musk. Jadi saya mungkin kalau dari kacamatanya Elon bisa ngomong begini, iya nih pemerintah Indonesia nih nggak jelas nih. Untung gua nggak invest, nggak jadi gitu. Walaupun presiden atau menteri tertingginya udah datang ke sana buat ngelobi-lobi gitu ya. Ya memang inilah berarti walaupun sudah ada perjanjian, kalau bicara kepastian hukum di negara kita itu susah gitu. Jadi ini memang menjadi contoh lah gitu ya. Jadi bisa jadi bahan buat di dunia internasional apa yang pasti gitu, buat khususnya masalah hukum di negara ini gitu. Makasih. Ya, ini komentar saya ya. Memang aku juga heran aja. Jangankan hanya pabrik Hyundai, investor-investor lain aja yang dari luar negeri aja pengen mau invest negara sini aja pada takut. Karena apa? Aturan-aturan pemerintah itu suka ganti-ganti setiap saat. Udah undang-undang dibikin, udah disahkan, udah tanda tangan, nggak lama kemudian diubah terus undang-undangnya. Jadi kayak kesannya nggak gentle pemerintah ini. Nah sekarang bilang Hyundai terkecoh. Nah itu tandanya apa? Kepercayaan publik terhadap negara ini jadi menurun karena hal ini. Jadi ya saya harap tolonglah Pak Jokowi dan lainnya instansi kementerian, kalau mau jadi menteri itu harusnya gentle, to the point. Jangan kelemar-kelemar, jangan pelin-pelan. Jangan suka gonta-ganti aturan seenak-enak kalian. Udah fix aturan, tiba-tiba nggak lama berapa bulan, berapa minggu atau berapa hari malah ganti lagi aturannya. Kan jadi nggak gentle negara kita ini. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya memang aturan yang berubah-ubah itu yang buat pusing masyarakat ya. Tapi yang saya apresiasi, kalau bisa dipotong semua pajak itu bisa dijual dengan murah, kenapa harus beli yang mahal ya? Saya pikir itu ya harus jadi pedoman kita. Kalau kita lihat negara di Tiongkok itu semua kebutuhan masyarakat itu murah semuanya, nggak ada yang mahal, maka itu tidak ada terjadi pemberontakan, semuanya patuh. Kita di sini karena dijajali pajak sana, pajak sini semuanya tinggi, akhirnya jadi mahal. Kalau sekarang bisa murah, ya kita bersyukurlah, nggak usah apa-apa. Terima kasih. Jadi menurut saya bagaimana pemerintahnya sudah betul menurut saya Pak. Tinggal pengusaha dari Koreanya. Saya pernah kerja di Mercedes-Benz Bogor dulu itu. Siapa penjualan dari mobil market yang mahalnya sampai yang murahnya, memang marketplace-nya itu yang menentukan, manajer sales-nya itu yang menentukan. Kalau produksi dari pabriknya, market dari salesman-nya. Tapi kalau seumpamanya pajak bulanan atau pajak tahunan itu kan dilihat dari kuotanya, targetnya. Kalau memang Koreanya mampu mengejar target, artinya pemangkasan suku bunga pajaknya pun mendapat benefit dari pemerintah. Itu kan regulasi dari peraturan dunia sekarang, di mana penekanan gas emisi buang bisa ditekan seminimal mungkin, termasuk hibrida itu sendiri. Jadi nggak ada kesalahpahaman yang dituntut di sini, Pak. Menurut saya malah kembali kepada pihak pengusaha Koreanya. Bagaimana pengusaha itu, sales manajernya menentukan nilai jual ke daerah provinsi mana yang memang pertumbuhan ekonominya bagus, artinya kan di situ yang menjadi tolak ukur perusahaannya itu sendiri. Mungkin begitu. Saya melihat ini Hyundai, ya tentu Hyundai di Indonesia udah mulai mengeluarkan ya semacam komplain lah ini. Tetapi
Tapi kita harus memisahkan antara investor awal mendirikan pabrik di Indonesia dengan kondisi setelah berjalan di market. Ini nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena saya percaya waktu Hyundai investasi di Indonesia mungkin sudah mendapat berbagai kemudahan dari pemerintah. Apakah setelah mereka invest di Indonesia termasuk perusahaan PMA lainnya lantas Indonesia harus terkunci di aturan? Ya kan tidak juga. Salah satu faktanya tadi kan dikatakan harga Ioniq 7 atau Ioniq 8 harganya begitu tinggi. Tentu Hyundai di Indonesia berharap barang dia bisa jual terus kan. Tapi dia harus tahu bahwa electric vehicle itu bukan hanya Korea aja. Dan Indonesia pun nggak bisa mengharapkan Hyundai yang notabene udah buka pabrik di sini terus memperluas market. Bagaimana bisa memperluas market kalau dia mengambil margin atau keuntungan begitu besar dengan harga yang begitu mahal? Iya kan? Jadi Korea itu ya, Hyundai itu ya biasa lah. Tentu dia akan mengkait-kaitkan dengan waduh pemerintah sudah menghapus BPNBM dan lain-lain. Ya, saya pikir ini biasa aja. Pemerintah menanggapinya juga masih biasa-biasa aja. Sebab kenapa? Yang tadi saya katakan harus dipisahkan antara investasi awal di negara ini dengan kondisi setelah berjalan. Ini adalah demand sama supply yang berhubungan dengan strategi pricing. Kalau si Korea mengatasnamakan dia sudah invest di Indonesia, mereka harus jual mahal terus dan ekosistem kita yang electric vehicle itu nggak bisa berkembang. Kita harus ikut terus, kita yang bodoh, ya kan? Karena buktinya China mampu kok memberikan mobil yang notabene kalau dihilangkan 15%, saya kira mobil China yang dalam sekarang ini adalah BYD itu jauh lebih murah dari Ioniq. Padahal Ioniq sendiri udah dikasih potongan dari pemerintah mengenai pajak mobil listrik kan, udah diturunkan kalau nggak salah 10% atau berapa. Harga dia masih mahal. Jadi menurut saya fair. Ini ya Hyundai harus mencoba bikin barang yang harganya harus disesuaikan juga dong. Supaya bersaing sama-sama. Salah satu faktor lain kita lihat dulu Indonesia begitu dikuasai oleh Jepang, mobil-mobil dia. Tiba-tiba datang yang namanya Wuling, bikin pabrik di sini. Siapa yang nggak tahu harga Wuling dengan spek yang sama dengan mobil Jepang bisa lebih murah, kira-kira mungkin 30%. Apakah Honda di Indonesia harus teriak-teriak? Ya mereka harus bersaing. Dan inilah yang memberikan keseimbangan kepada kita untuk memilih. Saya kira di situ bro. Terima kasih. Kalau saya pikir kalau yang orang bilang investasi di negara kita apakah amin dan sebagainya, ya memang betul. Indonesia memang untuk investasi masih belum begitu sebaik negara-negara lain. Tidak ramah investasi, yes. Kita lagi perbaiki itu dengan Omnibus Law, makanya Omnibus Law aja masih ditentang kiri kanan. Dan Omnibus Law itu masih banyak bertabrakan dengan aturan-aturan pemerintah Pemda. Dan Pemda, gubernurnya mau ditunjuk langsung nggak boleh, harus pilkada. Jadi sekali lagi kita banyak yang kontradiktif kita punya ini. Dan kedua, kalau kita mau ngomong itu yang investasi di sini tidak cuma Hyundai doang, Wuling juga udah investasi, di KNW juga udah investasi. Kemudian BYD juga udah beli dia di Subang, area di kawasan industri berapa itu 100 hektar itu dia udah beli dan dia udah siap buka pabrik juga di sini. Jadi nggak cuma Hyundai aja. Dan ketiga, kita kan namanya radio bisnis ya semua, jadi semua pasti bisnismen. Kita tahu bahwa dalam dunia bisnis itu semua nggak ada makan siang gratis, semua ada syarat dan ketentuan. Kalau pabrik saya punya kapasitas 5.000 kontainer per tahun, kemudian ada satu customer di Amerika Serikat misalkan, oke, saya beli dari kamu, tapi kamu tidak boleh jual lagi di Amerika Serikat. Semua customer tidak boleh, kamu hanya boleh jual ke saya. Oke, boleh. Kalian akan kasih saya setahun berapa? 500 kontainer, 1.000 kontainer. Kalau kasih 5.000 kontainer, oke, nggak apa-apa. Saya hanya jual ke ibu. Tapi kalau misalkan dia bilang, oh, saya hanya beli dari Anda maksimal 2.000 kontainer per tahun, tapi Anda nggak boleh jual lagi di Amerika Serikat, Anda tidak boleh cari customer lagi, saya protect market ini untuk saya. Lah, apakah kita sebodoh itu sebagai seorang bisnismen? Jadi nggak bisa lah kita mau tiba-tiba pemerintah Indonesia bilang kami akan protect market ini demi Anda Hyundai.
tanpa ada syarat dan ketentuan, nggak mungkin. Seperti Pak Heri tadi bilang, jual mobil 1,2 M, kemudian 800 juta dan sebagainya. Ya tentunya ini kan pasti nggak boleh dong kalau misalkan rakyat Indonesia dibatasi akses, hanya boleh beli yang mahal, tapi nggak boleh dapat barang yang murah. Apa begitu? Itu kan nggak benar juga menurut saya. Jadi kita tahu zaman dulu waktu zaman HP, itu waktu Samsung masih merajai di Indonesia, kita tahu itu harga berapa. Begitu dia diserbu oleh produk yang memang lebih murah, mau nggak mau dia compete dan akhirnya dia baru mau menurunkan harganya overprice. Jadi sekali lagi pasar market itu memang itu dinamis. Jadi memang kita butuh semakin banyak yang kompetisi ini, konsumer akan semakin diuntungkan. Jadi nggak bisa kita bilang baik, marilah kita rame-rame ini tiba-tiba kita bilang mari kita bela Hyundai untuk memprotek market Indonesia. Nggak boleh ada orang yang jual, Hyundai aja yang jualan dengan harga segitu. Mohon maaf, itu nggak masuk akal saya. Gitu, terima kasih. Baik, tentu responnya terkait dengan isu yang Pak Anton tadi sampaikan. Persoalannya adalah Hyundai mempersoalkan bahwa bagaimana sisi kompetitifnya jikalau terkait dengan penjualan, jikalau peraturan-peraturan yang dibuat itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Saya cenderung berada pada pihak Hyundai karena mereka adalah pebisnis. Tentu mereka menginginkan adanya satu aturan yang memang clear buat mereka. Sepakat tadi beberapa para penanggap bahwa kita tidak memiliki blueprint. Tentunya dalam hal bagaimana kita bisa stick dengan aturan yang ada. Hyundai membicarakan hal tersebut karena dia merasa dirugikan bahwa dia sudah melakukan investasi, lalu ternyata merek-merek lain datang dengan tanpa dibebankan dengan pajak yang ada. Persoalannya ini persoalan bisnis. Yang saya ketahui bahwa kita tidak firm dengan aturan yang kita gunakan, dan itu tidak berlaku hanya persoalan mobil listrik saja. Contoh seperti persoalan pajak-pajak daripada masyarakat yang kemarin lagi booming terkait dengan pajak-pajak pada saat mereka terima THR misalnya. Ini menjadi suatu kontradiktif bahwa pemerintah tidak punya sama sekali skenario yang tepat bagaimana sih untuk menggerakkan ekonomi ini. Dan terkait dengan persoalan Hyundai, saya sepakat bahwa trust daripada para pebisnis dari luar itu sangat penting. Dan ketika terjadi Hyundai melakukan open call seperti mereka seperti ini yang tadi, itu justru membuat kita sebagai masyarakat kita juga ikut malu karena ternyata kita tidak firm untuk itu. Kira-kira begitu. Jadi kita berharap aturan-aturan yang ada tadi sempat disinggung terkait dengan Omnibus Law itu kan sangat kontradiktif. Tujuannya iya, tetapi isinya termasuk pelaksanaannya, realisasi, tumpang tindihnya dengan daerah, bagaimana daerah tidak segera merespon itu untuk menyesuaikan aturannya, dan dampak-dampak lainnya termasuk dengan tenaga kerja. Ini yang menjadi repot. Hyundai membangun untuk menyerap tenaga kerja, mestinya diberikan fasilitas, sedangkan di sisi lain mobil-mobil yang diimpor dengan pajak yang kecil tentu itu menjadi lebih menguntungkan dari sisi bisnis bagi orang-orang seperti mereka, dari bagi perusahaan yang lain yang bisa mengimpor tanpa harus berinvestasi di sini. Dan pada akhirnya ketika misalnya Hyundai, kita tidak berbicara masalah produk mereka, tetapi ketika Hyundai merasa terjepit, tentu pada akhirnya kembali lagi kepada para pekerja. Ya, mobil listrik persaingan dagang lu puyuh. Ya lu mampu SMK bikin mobil listrik. Apaan lu puyeng? Lalu komentar begitu. Udahlah, kalau udah kalah ya udah lu turutin aja apa yang punya, apa mereka yang punya kemampuan. Ya kan nggak bisa bilang kita kan. Ya gitu aja lah. Jadi gini Pak, pemerintah itu harus arif dan bijak dengan kearifan lokal ya, untuk membantu melakukan politik dumping Pak. Walaupun itu investor luar, investor kan kebanyakan luar ya, penanaman modal. Supaya mereka kerasan, harusnya regulasinya ini permanen gitu loh, tidak berubah. Jadi kalau berubah harusnya
Hyundai yang lebih awal pun diberikan pengurangan atau reduksi kan. Nah, betul. Supaya mereka ada kebijakan juga dalam kearifan lokal itu. Jadi bukan naruh saham sekian, saya naruh sekian tentang saya baru supaya ekspansi ekonomi dengan perluasan listrik ini saya diberikan kemudahan. Ya nggak boleh juga lah, harus bijak dan arifan dengan kearifan lokal. Jadi saya kira pemerintah kan orang-orangnya qualified semua tuh. Pasti bisa ngerti lah, tanpa diberikan edukasi pun mereka ngerti. Yang penting jangan bagi-bagi hasil gitu. Jadi artinya harus betul-betul arif lah. Masalah Hyundai teriak-teriak ya. Produksi Hyundai itu 800 sampai 1,2 M. Oke? Nah, sementara yang import itu cuma 400. Oke? Kalau saja 400 itu pajakin 15%-nya tetap, cuman 460, oke, 15%, 460, oke. 460 itu jauh api dari panggang dengan 800. Sementara pemerintah sebenarnya kita ini bangsa yang memori pendek. Kenapa? Sebelum Hyundai setuju untuk investasi di Indonesia, itu sebenarnya pemerintah itu udah melobi itu bertahun-tahun. Bahkan PP-nya itu udah dikeluarin tahun 2019. Diberi apa saja yang gratis. Oke. Nah, terus habis itu siapa yang suruh lu produksinya cuman yang mahal doang? Kenapa tidak mengantisipasi bahwa rakyat Indonesia itu pangsa pasarnya bukan yang kaya doang? Nah, terus kenapa Anda tidak berpikir bahwa saingan global itu pasti ada? Jadi kalau saya nanti ngomong bahwa 400 itu ditambah 15% saja, itu 460 men. Lah, kalau 460, kalau saya sih beli yang 460 aja, gua ngapain beli yang 800 atau 1,2. Masalah prestis nggak prestis itu urusan lain. Tapi sekarang masalahnya adalah middle low pangsa pasar kita itu kemana? Kan otomatis lebih gede. Betul. Kalau ada yang ngomong bahwa pemerintah jangan ngeprank, jangan ngeprank Hyundai, saya kira tidak. Kenapa? Pemerintah harus membela rakyatnya dan harus membela negaranya. Kalau ada yang ngomong katanya saya lebih percaya kepada Korea daripada kepada Indonesia atau Indonesia, oke. Ya, saya ngomong gini, tolong deh, pemerintah memang ada yang jelek, iya. Indonesia memang seringnya mencela-mencela, iya, bener. Tapi kita juga harus wise dong kalau kita masih mau hidup di Indonesia. Kenapa? Kalau kita ke luar negeri bawa paspor Indonesia, kita juga dicibir orang luar. Kalau negara kita jelek-jelekin sendiri. Contoh, lu memuja Eropa dan Amerika. Saya mau tanya, TSMC semikonduktor itu pabriknya Taiwan. Pada saat Nancy Pelosi ke Taiwan yang terus jadi rame, nah itu bukankah pemerintah Amerika memberikan janji bahwa dia akan memberikan diskon atau bantuan dana. Tahu nggak kalau itu di-prank? Setelah TSMC investasi, ternyata yang diberikan itu hanya produksi, maksudnya orang lokal Amerika. TSMC punyanya Taiwan tidak diberikan. Itu satu. Dua, Alstom, pabrik France pabrik dari Perancis itu pada saat sesudah Huawei, sebelum Huawei, Alstom itu udah kena prank sama Amerika terlebih dahulu. Tahu nggak tuduhannya apa? Tuduhannya adalah dugaan
menyuap kepada Indonesia sehingga dia dijatuhi hukuman 2 tahun. Tapi akhirnya Alstomnya diambil alih oleh GE. Sama dengan saat itu Huawei. Nah, hal seperti ini Huawei emangnya semua orang nggak tahu kalau Amerika memangnya niatnya nakalan. Nah, ini termasuk juga Toshiba. Tapi Toshiba saat itu pemerintah Jepang tidak berani sehingga yang dijatuhi hukuman adalah Toshibanya. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa kalau yang negara nakalan, ya ngomong bahasa Jawanya negara nakalan, itu sebenarnya banyak. Jangan ngomong Amerika itu rule-nya wow gitu. Tidak. Contoh yang paling aja swab. Padahal itu swab itu kan internasional. Kenapa dananya Rusia bisa dibekukan? Dan akhirnya sekarang ini dananya Rusia dan juga warga negara Rusia, jadi bukan pemerintah Rusia saja loh, tapi warga negara Rusia pun itu dibekukan oleh Amerika. Dan yang setuju adalah Inggris, yang komplain adalah Uni Eropa karena dia merasa malu. Kenapa tahu? Diambil untuk membantu ke Ukraine perang. Gila enggak kalau kayak gitu itu? Sekarang saya mau nanya, pemerintah kita sudah seperti itu enggak? Nah, jangan dong kalau maksudnya sekarang kalau misalnya pemerintah kita mendatangkan yang murah, bukan mendatangkan yang murah sebenarnya BYD itu sudah investasi di Indonesia, tapi bertahap. Jadi bukan BYD itu tanpa investasi loh, dengan investasi loh. Jadi sementara investasi berjalan, tapi dia mendatangkan ke Indonesia. Nah, kalau memang keberatan, seharusnya introspeksi diri dong. Kenapa sudah 2 tahun, terus hasilmu gagal? Makasih. Jadi sebenarnya memang kan fasilitas pertama itu kan diberikan kepada Huawei. Tapi ternyata mereka itu lebih mikirin untung yang gede gitu loh. Pengen cepat balik modal kan. Nah akhirnya kan pemerintah nggak bodoh, cari investasi lain dong. Nah investasi lain, kita harus tahu orang banyak menganggap Cina itu kualitasnya masih rendah. Soalnya salah loh. Anda tahu nggak populasi mobil listrik di Cina itu jauh lebih besar daripada Eropa. Kenapa kita nganggap remeh Cina? Produk Cina itu BYD itu luar biasa, sudah mendunia. Kenapa kita nganggap remeh? Seakan-akan Amerika hebat, Eropa hebat, Korea hebat. Belum tentu. Apalagi produk mobil. Kalau kita ngomong mobil listrik ya, waduh luar biasa mah. Luar biasa mah Cina. Jangan kamu listrik. Sekarang Cina sudah mulai masuk mobil hybrid, menyaingi Jepang. Kita selama ini berpegang pada Jepang. Seberapa lama kita dibodohi sama Jepang dengan mobil-mobil mahalnya? Kita nggak sadar bahwa industri mobil kita sekian lama dikuasai oleh merek Jepang. Kenapa? Karena kita tidak pernah paham Jepang itu mau menguasai ekonomi pasar mobil Indonesia dengan caranya seperti itu ya. Ya saingannya Eropa juga sama aja, mahal juga kan, nggak murah. Jepang memberikan mobil alternatif yang lebih murah. Yang namanya regulasi itu kan aturan main yang kita terapkan, ya kan? Kayak kita main sepak bola 2x45, kalau ternyata perlu extra time, kalau masih sama ya adu penalti. Nah, mestinya saya sih jujur ngomong, dalam kehidupan kita ini kita harus mengerti. Tell me about the rule and let me play the game. Kasih tahu saya aturan mainnya dan biarkan saya bermain. Nah sekarang kita kembali ke Hyundai itu, dia kan teriak-teriak. Sekarang begini, mungkin memanfaatkan yang namanya pajak yang ibaratnya dimanjakan lah dengan pajak yang tidak terlalu besar kan. Tapi kan ada syarat dan ketentuannya, itu harus ditanyain. Kenapa? Karena kan mungkin saja ada kota atau mungkin ada masa periodenya kebijakan ini berlaku kapan, itu harus ditanyakan. Saya rasa sih ya
mereka para petinggi negara kita sama negara mereka udah jago-jago tuh kalau bahasa pasal-pasal hukum legal itu kan mereka lebih jago gitu. Jangan sekarang baru teriak. Nah, kedua juga kita harus introspeksi. Kita yang membuat kebijakan harus kasih tahu, lu punya pajak ini kuotanya sekian loh. Kalau udah nyampe sekian, walaupun periode yang tidak tercapai ya sorry itu kita cut. Nah, sama dengan mobil kan kalau kita beli baru kan wah ini 6 bulan harus diservis, ternyata kilometernya baru sedikit, tetap harus servis juga kan walaupun nggak jalan. Jadi kita ada secara ketentuan yang harus dicapai. Nah, kemudian yang tadi itu terus terang agak rasis juga, sebut negara mana. Saya jujur ngomong, nggak usah bicara rasis lah. Negara mana, sekarang kita lihat bisnis ya kan, intinya kan cuan ya nggak. Nah sekarang kan orang kan bangga banget nih naik mobil yang 800 sampai 1,2 M. Saya aja ngeri loh. Kenapa? Saya setiap kali di jalan melihat ada plat yang ada birunya di bawah, saya menghindar. Kenapa? Ini mobil depan ini 1,2 M, kalau aku nabrak, waduh, bisa telanjang saya ini ya nggak. Makanya saya bercerita. Ya nggak, jujur nggak, ya nggak. Kalau kita di jalan kita lihat nih mobil yang ada birunya di bawah, walaupun maaf kata mobilnya agak kecil badan, kita nggak tahu ini harganya berapa. Kalau dulu kan enak ya, Mercy, BMW, ini mobil gede nih, mobil mahal, kita menghindar ya nggak? Ya nggak. Jadi kita menghindar. Kenapa? Dia nggak nabrak kita nyempet dia, kita yang berbagi rugi. Nah, jadi kembali lagi, ya tell me the rule and let me play the game, ya nggak? Jadi semuanya ada aturan mainnya. Sekian, salam sehat dan sukses selalu. Itulah Indonesia, nggak konsisten sama janjinya, etikanya nggak ada. Jangankan itu, pimpinan tertinggi kita aja itu tidak konsisten, etikanya nggak ada, apalagi yang lain-lain. Jadi kita ini susah, jadi nggak konsisten. Nanti bilang nanti A-nya A aksen. Besok tahu sore tempe, pagi tahu sore tempe. Jadi nggak bisa dipercaya kita ini, susah. Jadi ketahuan, jadi lama-lama kita ini orang nggak mau investasi di Indonesia, itu aja. Dan menurut saya pemerintah sudah benar. Kita nggak bisa memberikan proteksi kepada Hyundai yang mungkin sudah efisien. Masa harga mobil semahal itu? Sementara di Cina bisa bikin murah sekali. Jadi kompetisi itu adalah baik. Pemerintah tidak berbohong pada Hyundai, tapi Hyundai juga harus jujur produksi dengan harga semurah mungkin, jual dengan harga yang masuk akal. Saya mendukung pemerintah dalam hal ini, sebab segala subsidi yang diberikan untuk mobil listrik itu kan sebetulnya mengurangi subsidi untuk bahan bakar minyak yang sekarang ini luar biasa besar. Terima kasih. Dalam hal ini Menteri Perdagangan lah yang wajib memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat bagaimana terjadi begitu. Karena pemerintah kelihatannya lebih lihat kepada produk China. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.